ini berapalah 100 mm gitu ya. Kalau mau dibagi 100 itu baginya berapa? 50 di sini, 20, 30. Kemudian vertikalnya 20, ini 80 gitu ya. Semua dalam milimeter. Pertanyaannya tentukan momen inersia dan produk inersia. Produk inersia produk inersia aja. Dari penampang di atas ya. Penampang di atas terhadap sumbu XY yang melewati sentroidnya. Ya. Jadi kita diminta mencari momen inersia dan produk inersia, artinya tiga-tiganya, IX, IY, IXY. Sumbunya nggak digambar di sini, tapi dinyatakan di sini. Sumbunya mana? Sumbu XY yang melewati sentroid dari penampang ini. Oke, nah penampang ini sentroidnya di mana? Belum tahu saya di mana juga. Kalau saya tanya saya juga nggak tahu. Tapi nyarinya gimana? Nyari sentroidnya. Artinya kalau pertanyaannya begini, Anda harus cari dulu sentroidnya ada di mana, terus taruh sumbu XY-nya di situ, baru kita mulai cari momen inersia. Ya. Nah, bagaimana tadi mencari sentroid? Di depan sekali. X bar. Dengan apa tadi? Q, Y, bagi A. Gitu kan ya. Y bar, itu adalah QX dibagi A. Jadi kita perlu nyari X bar dan Y bar dulu. Oke. X bar. Berapa X bar? QY. Berapa QY? Jangan integral lah, itu kan penampangnya bagus. Pertama, karena ini QY, Anda harus apa dulu? Hah? Oh, bagi dua penampangnya boleh enggak, tapi ini kan ini QY. Sementara di gambar itu belum ada sumbu Y-nya. Ya. Untuk hitung sentroid, Y-nya ini kan boleh sembarang ya. Yang ini nggak harus lewat sentroid Y-nya kan. Ini mah boleh sembarang. Anda boleh tetapkan saja Y-nya mau di mana. Nanti X bar-nya dari situ. Misalnya saya buat, ini sumbu referensi pertama ya, bukan XY yang di soal ini. Hanya untuk mencari sentroid, saya taruh X, Y-nya di situ, X-nya di sini. Ya. Y. Ini XY-nya hanya untuk mencari sentroid dulu ya. Setelah dapat sentroidnya, nanti XY-nya kita pindah ke tempat itu. Nah, kalau sudah ada sentroidnya, Y adalah, tadi ada cara yang lain, Y itu ada A kalikan X bar gitu ya. Nah, kalau penampang ini saya bagi dua, itu, yang atas segi 4, yang bawah juga segi 4, QY ini kan definisinya integrasi ya. Kalau integrasi kita bisa pisah-pisahkan. Yang ini saja integrasinya, artinya dihitung QY dari penampang yang di atas, ditambah dengan QY penampang yang di bawah. Ya. Jadi yang ini QY-nya adalah A kali X bar-nya. Yang atas dulu ya. Atas itu 100 kali 20, ini luasnya. X bar-nya berapa? Yang atas aja. Dengan sumbu seperti itu. 50 ya. Setengah dari ini. Yang atas saja sentroidnya pasti di sini. Ini 50. Itu 50. Jadi QY dari penampang yang atas itu 50. Tapi belum QY dari semua ya. Kalau mau semua ditambahkan dengan yang bawah 20 kali 80 kalikan 10, bukan 10. Karena sumbu Y-nya ada di sebelah sana.
40 ya. 40 itu adalah jarak dari sentroid ini, sentroidnya ada di sini, ke sumbu Y ini. Itu 40, ada 30, terus separuh dari 20. Ini semua dibagi dengan luas ya. Luasnya yang ini ya. 100 kali 20 tambah yang ini 20 kali 80. Ada yang bisa ngitung? Ada yang bawa alat hitung? Atau HP-nya nggak bisa moto ini terus keluar angka ya? Biasanya kalau di kelas yang di depan tugasnya ngitungin. Pak. 45,56 Pak. 45,56 mm. Nah, dengan cara yang sama, Y bar itu luasnya atau sama 100 kali 20 kalikan, nah ininya ganti Y bar ya. Kalau Anda lihat ini X bar, yang 50 yang di atas ini, ke bawah ini 90. Jadi ini kali 90, ditambah dengan luasnya ini 20 kali 80, kali jaraknya ke bawah 40 ya. 40 itu jarak dari sini, sentroid dari penampang yang sebelah bawah, yang kedua ke bawah. Dibagi, pembaginya sama. Ini berapa sih luasnya? 2000. Ini berapa nih? 1600, 3600 ya. Itu ya. Tadi yang jawab di rumah ya, silakan dihitungkan. 67,78 Pak. Berapa? 67,78. 67,78 mm. Oke, jadi kira-kira 50 di sini, 45 berarti ada di dalam ini ya. 67 itu di sini. Mungkin sentroidnya ada dari keduanya itu sentroidnya ada di sini. Kurang lebih lah ya. Ini X dan Y yang ditanya di soal ya. Yang ditanya di soal. Yang ini udah nggak perlu lagi. Karena kita sudah tahu sentroidnya ya. Yang ini udah nggak perlu lagi. Nah, gitu. Ini sentroid, sumbu X dan sumbu Y-nya demikian. Nah, sekarang kita baru mulai menjawab momen inersia terhadap sumbu X dan sumbu Y itu dari penampang ini. Di mana mulainya? Ini udah nggak perlu. Ini 45 dan 67-nya perlu dicatat ya. Saya catat ke pinggir sana dulu. Jadi X barnya 45,56 mm dan Y barnya 67,78 mm. Ini saya hapus. IX sama dengan berapa? Kalau ini saya bagi 2, ini saya namain 1, ini saya namain 2. Ya, IX itu adalah IX dari yang nomor 1 ditambah dengan IX dari yang nomor 2 ya. Karena kan penampangnya 2 penampang segi 4 ya. Yang kita sudah kenal, yang Anda sudah hafal itu tadi super 12 BH pangkat 3 ya. Oke, berapa inersia dari penampang yang atas ini terhadap sumbu X ini? Wah, kalau terhadap sumbu X saya nggak tahu. Tapi kalau yang segi 4 ini terhadap sumbu X yang lewat sentroidnya, Anda sudah hafal tadi, super 12. Super 12. B-nya berapa itu? 100 ya. 100 kali H-nya 20 pangkat 3. Ini baru inersia terhadap sumbu yang itu. Ya. Jadi harus kita tambahkan dengan jarak antara kedua sumbu dari sini ke sini kuadrat kalikan luasnya. Nah, agar positif negatifnya benar, yang harus saya kurangkan yang mana? Jaraknya. Sebenarnya nggak masalah kan ada kuadrat ya.
Yang atas itu posisinya 90, yang X itu tadi posisinya ini ya, 67,78 ya. Ini sentroidnya ada di sini, sumbunya ada di sana, jadi positif mestinya ya. Jadi ini 90 kurangi 67,78 ya. Jarak antara kedua sumbu X-nya, sumbu X yang melewati sentroid dari penampang 1 dan sumbu X yang kita tuju, yang kita tuju yang ini, dikalikan luasnya tadi 100 kali 20 ya. Ini adalah IX dari penampang yang satu, yang atas. Yang bawah, yang vertikal, begitu juga. 1/12 kali 20 kali 80 pangkat 3. Ini itu terhadap sumbu X yang ini, ya, yang melewati sentroid dari yang bawah itu. Ini X2 kan, IX2 ini. Nah, penjumlahannya, jarak sumbu kuadrat dikalikan luasnya dia 20 kali 80. Jaraknya mestinya 67,78 dikurangi 40 ya. Kebalik. Negatif 40 dikurangi 67,78. Ini adalah inersia terhadap sumbu X dari penampang itu. Angkanya Anda hitung sendiri, kalau ada yang ngeluarin angkanya, keluarkan. Saya tuliskan saja IY-nya. Mestinya juga sama, IY dari penampang yang satu, yang segi 4 yang di atas, ditambah dengan IY dari penampang yang vertikal yang di bawah. IY yang satu itu 1/12 seperti ini, tapi pangkat 3-nya ada di 100-nya, kali 20 saja. Nah, penjumlahannya itu adalah jarak dari sentroidnya penampang ini, sumbu Y-nya, dengan sumbu Y yang kita tuju. Ya. Sumbu Y yang kita tuju yang ini, yang berada 45,56 dari pinggir sini ya tadi. Jadi ini harus ditambahkan dengan yang satu itu berapa jarak? 100 jadi 50 ya. Kurangi 45,56 kuadrat kalikan 100 kali 20. Ditambah dengan yang vertikalnya 1/12 kali 20 pangkat 3 kali 80. Ditambah dengan sumbu Y-nya itu sumbu Y-nya ada di berapa? 40 ya. Oh, sama-sama 40 ya. Ini 40 kurangi 45,56. Kuadrat kalikan 20 kalikan 80. Anda tinggal isikan saja. Dan terakhir IXY-nya. Itu IXY penampang 1 ditambah dengan IXY penampang 2. 1 dasarnya terhadap sumbu yang lewat sentroidnya, karena ini segi 4, sumbu yang lewat sentroidnya sumbu simetri pasti 0 ya. Terus yang ada hanya karena pergeseran sumbu saja, dari sini ke sini X-nya, Y-nya dari sini ke sana. Yang tadi 90 kurang 67,78. Nah, di sini ini yang nggak boleh kebalik. Ini tadi kalau kebalik nggak ada masalah, ditangani oleh kuadrat. Yang ini nggak boleh. Tandanya jadi keliru. Nah, ini satunya lagi yang ini tadi mestinya. 50 kurang 45,56. Kalikan luasnya yang 100 kali 20. Sedangkan yang kedua ini, yang terhadap sumbu lewat sentroidnya, karena itu segi 4, jadi pasti 0. Lalu satunya lagi mestinya yang ini. 40 kurang 67,78. Yang ini nggak pakai kuadrat ya, karena DX DY ini. Dan 40, 45,56 kali 20 kali 80.
Jadi demikian ya. Kalau penampangnya begini ya. Nah kalau lebih banyak itu misalnya ya. Kalau sheet pile itu dinding penahan tanah itu biasanya ininya begini gitu ya. Nah ini kan ya 3 tambahan aja yang ketiga gitu. Tapi Anda cari dulu sentroidnya. Kalau ini simetris apa? Ini sama panjang mungkin sentroidnya tetap di tengah misalnya ya. Nah yang untuk yang komponen yang tengah nggak perlu teorema sumbu sejajar langsung sudah. Tapi yang ini harus pakai sumbu sejajar, yang ini juga pakai sumbu sejajar gitu ya.